aku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Shalom saudara. Shalom. Saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita beri sorak-sorai kami yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita
keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Baratata, syududu, syududu, syududu. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, baratata, saratata. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7:30 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar,
mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu untuk beribadah ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan ucapan syukur pujikan, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Shikara. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Tak dapat kami mengukurnya, tak dapat kami menghitung kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak dapat mengukur, kami tidak dapat menghitung kebaikan-Mu, kasih-Mu. Kau jadikan hidup kami lebih indah, lebih berharga. Hanya Kau yang kami tinggikan, yang ingin kami sembah. Seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu saja ya Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau
sembah Dia. Angkat kedua tangan ini, kita pujikan. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan sungguh kita nyatakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan saudara yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saya percaya saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut dengan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, memuji menyembah Tuhan, meninggikan akan Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan sama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari Minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Beri dulu kemuliaan meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya menyapa dan menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menganjurkan saudara bisa menyimak video-video yang ada di YouTube channel ini. Bahkan kalau saudara sudah diberkati melalui video-video yang ada, jadilah saluran berkat juga buat orang lain. Caranya saudara bisa sharekan video-video yang ada kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Terima kasih buat tim ibadah online yang terus dengan setia mempersiapkan ibadah-ibadah setiap hari minggunya. Saya percaya jari lelah saudara di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Puji nama Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah dan perayaan Natal tahun ini tanggal 25 Desember 2021 tidak terasa tinggal 2 minggu lagi. Mari kita sama-sama dukung dan juga mendoakan tim yang sedang mempersiapkan saudaraku ibadah dan perayaan Natal virtual kita. Saya percaya akan menjadi ibadah dan perayaan Natal yang berkesan, yang memberkati kita sekalian. Nah, meskipun di tengah-tengah kesibukan yang begitu luar biasa, tapi setiap anggota tim tetap fokus dan konsisten dalam mengerjakan bagian yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan mereka, sebab mereka mengasihi akan Tuhan. Semangat! Lanjutkan melayani Tuhan sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Haleluya!
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema Natal kita di tahun ini yang diberikan oleh Tuhan adalah hadiratnya memulihkan keluarga. Puji Tuhan, saya percaya ini adalah visi yang Tuhan berikan atas umat kepunyaannya. Dan saya sangat percaya visi yang luar biasa ini akan digenapi atas setiap saudara dan juga keluarga saudara yang mengasihi akan Tuhan. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Natal jangan dijadikan hanya ritual perayaan tahunan saja, tetapi menjadi berkat pemulihan bagi setiap orang dan keluarga. Haleluya. Nah, hari ini kita terlebih dahulu akan belajar tentang apa itu hidup dalam hadirat Tuhan. Life in God's presence. Ya, kalau tema Natalnya jelas ya. Hadiratnya memulihkan keluarga. Nah, hari ini kita khusus membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, apakah benar-benar kita sudah mengalami yang namanya perubahan hidup? Hidup yang diubahkan oleh karena pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada salahnya saudaraku, menjelang penutupan tahun ini ya, di akhir tahun 2021 ini, mari kita masing-masing memeriksa diri kita. Seberapa jauh hidup kita sudah diubahkan dan seberapa jauh hidup kita telah berarti bagi kerajaan sorga dan tentunya bagi sesama kita manusia. Namun jika masih belum ada perubahan juga dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini akan menjadi perhatian yang sangat serius bagi setiap kita. Benar saudaraku, menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, mari kita berjaga-jaga dan bersiap sedia senantiasa. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang rindu hidup di dalam hadirat Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Oh, haleluya, haleluya. Beri dulu tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Meskipun saya tidak bisa melihat saudara mengangkat tangan, tapi saya percaya setiap saudara yang mengikuti khotbah ini, saudara punya kerinduan untuk hidup dalam hadiratnya Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan yang terdapat dalam album Bangkitlah 2, judulnya adalah Dalam Hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu, ya
Waktu ku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan ya Tuhan, pertolonganku datang darimu. Apapun yang kau beri, semua terbaik bagiku. Karyamu yang ajaib Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Yang kau beri, semua terbaik bagiku. Karyamu yang ajaib Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Baru saja kita sama-sama menaikkan pujian yang berjudul Dalam Hadirat-Mu. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka habitat kita yang sesungguhnya itu adalah hadirat Tuhan. Ya, kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan sebetulnya dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa saja karakter orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama sekaligus kita memeriksa akan diri kita di akhir tahun 2021 ini. Karakter yang pertama orang yang hidup dalam hadirat Tuhan adalah takut berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa dosa itu adalah hal utama yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dunia ini. Dia mati dan bangkit buat saudara dan saya, agar kita yang seharusnya binasa oleh karena hukuman dosa, kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita yang tanggung, tapi Dia tanggung hukuman akibat dosa itu di kayu salib, saudaraku. Agar saudara dan saya, kita tidak lagi berada di bawah hukuman, tetapi kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, haleluya. Nah, seharusnya saudaraku, kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya yang mengasihi Tuhan dan sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka kita akan takut untuk berbuat dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, takut berbuat dosa itu adalah takut yang benar. Artinya ini adalah hidup yang keren banget di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, jangan sebagai orang Kristen malah kita takutnya takut yang salah. Ya, ada orang Kristen yang masih takut setan misalnya. Ya, takut pocong, takut kuntilanak. Makanya jangan suka nonton yang begitu-begitu. Akibatnya nanti saudara tersesat di dunia lain.
Nah saudaraku, orang percaya yang sungguh-sungguh bahkan dia tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Karena ketika hal itu terjadi, dia tahu persis alamatnya kemana dia akan berada, yaitu di rumah Bapa Sorgawi. Amin. Jadi gak gentayangan kemana-mana saudaraku. Jelas dia akan beristirahat di Firdaus sampai genap waktunya. Nah tolong dicatat ya, tidak takut mati bukan berarti cari mati ya. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita hidup sebagai orang-orang yang takut berbuat dosa. Karena takut berbuat dosa itu adalah lifestyle orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Nah kekasih-kekasih Kristus, orang yang takut berbuat dosa berarti dia akan hidup dalam kekudusan. Ya, saya ulangi, orang-orang yang takut berbuat dosa berarti dia akan hidup dalam kekudusan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, dikatakan di sana demikian saudaraku. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan itu ada di dalam kita, artinya kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita tidak akan lagi hidup sembarangan saudaraku. Sembarangan saja kita hidup bikin dosa, mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan, atau bahkan mengkhianati Tuhan. Tidak akan kalau kita sadar bahwa ada Tuhan di dalam setiap kita. Bahkan perintah Tuhan sangat jelas bagi orang percaya, bagi umat Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dikatakan begini saudaraku, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis. Artinya apa? Ini sudah difirmankan oleh Tuhan berabad-abad yang lalu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berapa banyak saudara pernah membaca atau mendengar tentang ayat ini, bahwa kuduslah kamu sebab Tuhan kita Tuhan yang kudus. Puji Tuhan. Apa artinya? Apa artinya hidup kudus? Nah saudaraku, ada dua pengertian yang seharusnya menjadi pengertian atau pemahaman kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Hidup kudus itu berarti hidup yang dipisahkan dari dunia. Saya ulangi, hidup kudus artinya hidup saudara dan saya dipisahkan dari dunia. Benar, meskipun kita masih hidup di dunia, tetapi perhatikan ini, cara hidup kita tidak sama dengan cara hidup orang dunia. Prinsip hidup kita berbeda dengan prinsip hidup orang dunia. Prinsip hidup saudara dan saya jelas adalah kebenaran firman Allah, kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, saya berikan beberapa contoh orang-orang yang hidupnya dipisahkan dari dunia ini. Ya, yang pertama adalah orang yang setia dalam pernikahannya. Meskipun banyak orang di lingkungan kita sudah tidak lagi setia, sudah tidak lagi menjaga kekudusan dalam pernikahan, tapi orang-orang yang hidup kudus, mereka memutuskan untuk tetap setia dalam pernikahannya dan menjaga kekudusan pernikahan itu sendiri. Contoh yang lain lagi adalah berani untuk berbisnis secara jujur, walaupun orang di sekeliling kita melakukan berbagai bisnis dengan berbagai manipulasi, ya, tisani, tipu sana sini. Ya, next time saudaraku kita akan bahas secara khusus tentang hal ini ya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas menjelaskan kepada kita tentang hidup yang dipisahkan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan.
Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dipindahkan dari cara hidup yang sia-sia. Sekarang kita hidup bagi Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Mari sungguh-sungguh kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus yang kedua memiliki pengertian hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh, ya, baik dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehendak kita, seperti yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan cuma nyanyi saja kita pintar, ku mau sepertimu Yesus, tetapi mari dalam cara hidup kita, tiap-tiap hari kita hidup seperti Yesus. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau Bapa di sorga memberikan perintah yang demikian kepada kita sekalian, Bapa tahu kita mampu untuk melakukannya. Mengapa kita mampu untuk melakukannya? Ya jelas, karena Roh Tuhan, Roh Kudus, tadi sudah kita baca, ada di mana saudara? Ada di dalam setiap kita. Dia yang memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Haleluya. Itu yang pertama saudaraku. Nah, yang kedua, orang yang takut berbuat dosa itu berarti hidup dalam kebenaran. Saya ulangi, orang yang takut berbuat dosa berarti dia akan hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita ini sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini dapat selalu hidup dalam kebenaran? Ya, ini kan yang selalu dipertanyakan oleh banyak orang. Mana bisa Pak kita hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang seperti ini, yang mengajarkan banyak perkara-perkara yang menyimpang, yang salah. Nah, mari kita akan baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ini adalah kuncinya. Ini adalah senjata unggulan kita, saudaraku. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Aletheia. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca keseluruhan dari perikop ini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, ya, Roh penghibur, Roh kebenaran. Tadi dikatakan Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh, katakan seluruh. Katakan seluruh. Ya, seluruh kebenaran. Jadi bukan cuma separuh atau sebagian, bukan sepertiga, tapi seluruh kebenaran. Luar biasa. Dan Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi Ia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa yang mengutusnya. Luar biasa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, sepanjang tahun 2021 ini, sudahkah saudara hidup dipimpin oleh Roh kebenaran? Berapa banyak saudara sadar betul bahwa saudara dipimpin oleh Roh kebenaran tiap-tiap hari dalam hidup saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, persoalannya apakah kita taat? Kita mau mendengarkan ketika Roh kebenaran itu berbicara dan mengajar kepada setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanpa dipimpin oleh Roh kebenaran, saya percaya kita tidak akan mampu untuk hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Amin. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Masih banyak saudaraku orang percaya atau orang Kristen yang hidup dengan cara yang tidak benar, bahkan mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya pernah saudaraku bertamu ke rumah salah satu teman saya, dan saya kaget sekali ketika saya lihat di mana-mana saudaraku di dalam rumahnya itu penuh dengan sihir. Ya, ada berbagai macam pernak-pernik benda-benda yang seolah-olah penuh dengan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya,
ada orang saudaraku mau ngusir setan, yang diandalkan kok malah hiasan salib. Ya, dia berkata begini, kalau ada setan, ya cukup pegang hiasan salib ini maka setan akan pergi. Ajaran dari mana seperti itu saudaraku? Setan tidak takut dengan hiasan salib kita. Benar, mau sebesar apapun, setan tidak takut dengan hiasan salib. Tapi setan akan kabur, akan pergi dari kita kalau kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman. Amin. Ya, maka itu jangan kita sampai disesatkan oleh berbagai hal di dunia ini. Maka itu kita butuh saudaraku dipimpin oleh roh kebenaran Allah sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu dipimpin oleh roh kebenaran dalam hidup? Boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Nah, itu adalah karakter yang pertama saudaraku, orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, sedangkan karakter yang kedua adalah takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah karakter yang kedua dari orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita bisa memeriksa hidup kita masing-masing saudara. Lakukanlah internal audit bagi hidup kita. Apakah kita juga termasuk pribadi-pribadi yang takut untuk tidak menyenangkan hati Tuhan, atau sebaliknya? Nah, ciri pertama dari orang yang takut tidak menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dalam TTS. Ya, apa itu TTS? Tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Lalu kita akan baca lagi ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ayat 24. "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sangat jelas di sini, ya. Menyenangkan hati Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti melakukan firman Tuhan. Coba kita introspeksi saudaraku, ya. Kehidupan kita pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita termasuk orang-orang yang takut untuk tidak menyenangkan hati Tuhan? Berarti ciri yang pertama harus ada, yaitu kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Masih banyak saudaraku orang yang pergi ke gereja dengar firman tiap hari, tapi menunda untuk melakukan firman Tuhan, atau tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini termasuk orang-orang yang tidak mau menyenangkan akan hati Tuhan sebetulnya. Ya, saya berikan contoh begini, ya. Ketika seseorang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang merugikan dirinya, mengampuni orang yang menyakiti, mengampuni orang yang mengkhianati kita, apakah kita langsung mau mengampuni? Atau kita sibuk terus berbantah-bantahan dengan Tuhan? Tapi kan Tuhan, dia sudah merugikan saya. Tapi kan Tuhan, dia sudah menyakiti hati saya. Tapi kan Tuhan, dia sudah mengkhianati saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada juga yang berkata kepada saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan untuk mengampuni. Dia berkata begini, "Saya mau Pak Pendeta mengampuni dia, asalkan dia tidak mengulangi lagi perbuatannya." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu, soal dia mengulangi atau tidak mengulangi itu bukan persoalan kita. Dia mau mengulangi lagi atau tidak mengulangi lagi itu persoalan dia dengan Tuhan. Kalau persoalan kita dengan Tuhan, jelas mengampuni dia. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari hidup, jangan berbantah-bantahan terus dengan firman Tuhan. Mari kita mulai belajar TTS, tunduk, taat, setia, untuk melakukan
firman Tuhan atau perintah Tuhan karena kita mengasihi Yesus, karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati pasti rindu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Itu ciri yang pertama. Lah, ciri yang kedua, orang yang takut tidak menyenangkan hati Tuhan adalah hidup memuliakan Tuhan. Saya ulangi, ciri kedua, orang yang takut tidak menyenangkan hati Tuhan adalah hidup memuliakan Tuhan. Ya, kita hidup memuliakan Tuhan, saudaraku, itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah keputusan yang harus kita buat untuk melakukan segala hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, misalnya saudaraku, ketika kita ada di perusahaan, kita bekerja di sana, berprestasilah yang baik, sehingga pada akhirnya saudaraku banyak orang yang dapat menikmati hasil kerja saudara. Nah, itulah hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Orang boleh melihat sesuatu yang berbeda antara anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak-anak Tuhan. Jangan sebaliknya saudaraku, ya. Biasanya yang sering kita temukan kan begini, karena yang punya perusahaan orang Kristen, orang percaya, lalu kemudian orang yang bekerja di situ juga adalah orang Kristen, orang percaya, maka yang berlaku adalah hukum kasih. Bolos nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, dan korupsi nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Karena berpikir, toh nanti kalau bikin salah, bos juga pasti akan mengampuni, karena kan dia harus melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia. Ini jelas adalah praktek firman yang salah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tidak demikian. Bahkan saya mau berkata, kalau saudara adalah bosnya, pecat saja orang seperti itu. Itu praktek kasih namanya. Ya, sebab dengan demikian orang tadi akan belajar sesuatu. Tapi kalau saudara diamkan dan diamkan, saudara justru semakin menjebloskan dia ke dalam jurang yang dalam, jurang kegagalan hidup, dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil seumur hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, contoh lain lagi. Kalau saudara anak Tuhan, saudara sebagai seorang atlet, saudara berlatih sedemikian rupa sehingga pada akhirnya saudara menjadi juara. Entah itu mewakili sekolah saudara, mewakili daerah di mana saudara tinggal, atau bahkan mewakili negara kita Indonesia, sehingga banyak orang menikmati hasilnya. Saya mau berkata, itu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup memuliakan Tuhan itu bukan musiman, ya, bukan di waktu-waktu tertentu saja, tapi hidup memuliakan Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Nah, kita buka yuk sama-sama 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Luar biasa. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahkan untuk hal makan dan minum, ini kan sesuatu yang basic ya saudaraku ya, sebagai makhluk hidup. Ya, makan dan minum saja gak boleh sembarangan loh saudaraku. Ya, makan dan minum kita saja, biarlah kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Bayangkan kalau yang basic saja saudaraku, Tuhan tuntut supaya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Apalagi hal-hal yang lainnya, ya, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis. Apalagi saudara yang melayani Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan, pastikanlah itu untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, firman Tuhan menegaskan kepada siapa dan untuk siapa kemuliaan itu. Kita baca sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari siapa? Dari Tuhan. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi biarlah hidup saudara dan saya hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya berlaku apa yang Roma pasal 11 ayat 36 ini katakan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, jangan lagi hidup mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sering dengar itu kan? Ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan saudaraku, ya. Tapi memang akan sulit bagi orang-orang yang masih haus pujian, orang-orang yang masih senang untuk dipuji-puji manusia, ya, akan sulit melakukan hal ini. Tapi mari kita belajar, saudaraku, ya, bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu kan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ini milik Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi apapun yang kita buat, kalau itu berhasil, kalau itu menjadi berkat buat banyak orang, biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Terus bagaimana saudaraku jika ada orang yang memuji hasil pekerjaan atau hasil pelayanan kita? Nah, banyak orang yang akhirnya jadi salting saudaraku. Salah tingkah ketika ada orang yang memberikan respon baik atau pujian atas apa yang telah dikerjakannya. Dan saya mau berkata saudaraku, tidak perlu salting atau salah tingkah. Ya, kalau ada orang yang memuji saudara, katakan saja terima kasih. Semua karena Tuhan. Ya, saudara harus mengucapkan terima kasih sebagai bentuk sopan santun karena ada orang yang menghargai apa yang saudara lakukan. Tetapi langsung saudara akui bahwa itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan. Life in God's presence. Ya, yang pertama, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan memiliki karakter takut akan Tuhan. Dan kalau dia takut akan Tuhan, cirinya adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, karakter yang kedua adalah takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang yang ada dalam karakter ini, cirinya adalah hidup tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup memuliakan Tuhan. Berapa banyak di antara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Dan berapa banyak di antara saudara mau meresponi firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Boleh angkat tangan saudara? Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat pengajaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mau meresponi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari. Hidup tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Dan hidup memuliakan akan nama Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu. Hari ini apabila Tuhan Engkau mendapati kami masih jauh daripada karakter orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami ingin berbalik kepada Tuhan. Kami mau bertobat pada saat ini. Tuhan, ampunilah setiap anak-anak-Mu dan berilah kesempatan bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali hidup dalam hadirat Tuhan sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Tuhan, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Biarlah kami boleh menutup tahun ini sebagai anak-anak Tuhan yang hidup kudus, hidup dalam kebenaran, yang hidup menyenangkan akan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal 25 Desember 2021. Engkau tolong tim yang sedang mempersiapkan. Berikan juga Tuhan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan dalam mengerjakan seluruh persiapan yang ada. Berkati juga Tuhan semua orang yang mendukung, yang telah memberikan dukungannya dan juga doanya
bagi ibadah dan perayaan Natal di tahun 2021 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau membawa korban syukur dan persembahan kami kepada Tuhan. Kami juga mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Kami percaya semua berasal daripada Tuhan, dan kami adalah bendahara-bendahara yang baik daripada Tuhan. Kami mau melakukannya karena kami mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami Tuhan mohon hujan keselamatan, hujan pertobatan Engkau curahkan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Tuhan juga berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia, baik yang masih secara virtual maupun yang sudah beribadah secara onsite Tuhan. Biarlah semuanya boleh melakukan tugas panggilan pelayanan yang Engkau percayakan kepada gerejamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami sudah memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saat yang terbaik, kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati,
besar atas hidupku. Bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Oh, oh. Selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala